menjadi bahan pembicaraan ramai sekali di media sosial. Itu adalah soal persidangan Jessica Kumala Wongso, di mana ada temuan atau paling tidak ada statement baru begitu dari pengacara Jessica, yaitu Otto Hasibuan, yang menyatakan bahwa ada aliran dana yang diklaim ini adalah datang dari suami Mirna kepada barista di Cafe Olivia. Namun hal ini ditanggapi ini tidak benar menurut dari ayah Mirna, yaitu Darmawan Salihin. Coba kita dengarkan ini statement dari keduanya. Berita acara oleh dokter, dia mengaku pernah ada orang mengaku polisi menuduh dia menerima uang 140 juta. Nggak ada, itu hoax. Dia wartawan, rekanan Mabes, benar. Jadi ingat ya, wartawan, rekanan Mabes, wartawan ece-ece. Apakah memang ada tersangka baru atau ada kira-kira sebenarnya Jessica ini tidak salah gitu dalam hal ini? Sudah hadir bersama kami Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, sepertinya ada statement baru yang memungkinkan adanya tersangka lain, bukan Jessica. Menurut Anda bagaimana? Saya orang yang sejak awal kasus ini mengemuka langsung mengutarakan sebuah spekulasi bahwa J, orang yang berada di kursi terdakwa, bukanlah pelakunya. Dengan demikian ketika ada informasi baru semacam ini bagi saya tidak terlalu mengejutkan. Tinggal lagi pertanyaan besar, siapa gerangan? Dengan kata lain, ya ini tidak bisa hanya dianggap sebagai sebuah informasi sambil lalu saja. Kasus ini sudah menarik perhatian publik sedemikian besar, termasuk para netizen, sehingga begitu ada informasi yang sangat berharga semacam ini, sudah pantasnya untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman di kepolisian. Tapi kalau seorang pengacara bisa ngomong statement seperti itu, bilang menyatakan ini menurut BAP loh, ini saya lihat dari BAP, tapi walaupun sudah disanggah, itu sebenarnya salah begitu. Artinya ini memang ada kemungkinan bahwa memang betul, ini memang ada kemungkinan kalau ada transfer dana misalnya dari suaminya si Mirna begitu untuk orang yang namanya Rangga ini? Dalam studi psikologi forensik simpulannya sudah sangat bulat sempurna bahwa barang yang paling merusak dalam proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan sebuah kasus tidak lain tidak bukan adalah kesaksian mata atau pengakuan. Nah, dengan demikian ketika ada informasi yang berdasarkan pengakuan, terlepas apakah kemudian itu disanggah atau tidak, maka isu terbesar yang harus dilakukan berikutnya adalah mencari alat buktinya. Mencari barang buktinya. Benarkah ada transfer semacam itu? Kalau iya, maka semakin nyata bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai informasi sepele dan harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ada beberapa fakta persidangan seperti menyatakan ada tingkah laku dari J di sini yang dilihat itu tidak normal begitu, misalnya minta close bill lah duluan, padahal karena sebelumnya pelanggan-pelanggan di Cafe Olivier itu tidak pernah untuk minta close bill sampai akhirnya sudah selesai tuntas dari restoran itu begitu. Apa dakwaan dalam kasus ini? Dakwaan dalam kasus ini adalah pembunuhan berencana. Apakah close bill bisa dijadikan sebagai sebuah indikasi bahwa seseorang melakukan pembunuhan berencana? Menurut saya jauh panggang dari api. Anggaplah bahwa close bill adalah suatu hal yang janggal, tapi janggal atau tidaknya harus dikaitkan dengan dakwaan itu sendiri. Dakwaannya sekali lagi adalah pembunuhan berencana. Silakan kita bernalar. Apakah meletakkan kertas atau kantong kertas di atas meja, apakah menggaruk-garuk tangan, apakah close bill, apakah meletakkan sedotan dan seterusnya bisa dianggap sebagai indikasi orang akan melakukan pembunuhan berencana. Tafsirannya bisa berjuta-juta di situ. Tapi kalau dari Anda mengikuti nih, kita jalan persidangan beberapa hari terakhir ini begitu, adakah memang yang seakan ini memberatkan untuk Jessica sendiri? Justru menurut saya sampai hari ini dengan segala hormat saya sangat respect pada kerja keras teman-teman di Polda Metro Jaya. Tapi sampai hari ini saya sungguh-sungguh tidak beringsut dari posisi saya semula. Bahwa spekulasi harus dibuktikan oleh proses hukum bahwa J bukanlah orang yang melakukan tindakan kejahatan ini. Kemudian kenapa susah sekali untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya? Kita pernah perbincangkan bahwa dari sekian ribu orang yang meninggal dunia akibat racun yang dipakai untuk membunuh, itu jumlahnya hanya belasan. Jadi jomplang sekali. Dengan demikian, tanda petik wajar kalau kemudian pengungkapan kasus pembunuhan yang menggunakan racun sebagai instrumen kejahatannya memang sulit diungkap. Apalagi racun yang digunakan dalam kasus ini adalah dua racun yang eksklusif dalam kasus-kasus pembunuhan elit. Satu arsenik, ingat kasus almarhum Munir. Dua sianida. Dua zat ini saya sebut sebagai racun eksklusif. Kenapa? Aksesnya tidak begitu mudah. Harganya juga tidak ekonomis. Dengan demikian betul-betul dipakai oleh kalangan tertentu dengan tujuan pembunuhan yang dahsyat. Dengan perencanaan yang super matang. Faktanya menurut saya sepanjang yang saya lihat bahwa antara korban dan terdakwa menurut saya status sosialnya sama seperti saya. Bukan high profile. Pertanyaan besar, untuk orang dengan status sosial biasa seperti itu, mengapa kemudian harus menggunakan racun yang eksklusif seperti yang saya utarakan barusan? Apabila
dianggap oh ini ada unsur kecemburuan dan seterusnya, sebuah konflik yang sangat privat, yang sangat pribadi. Pertanyaan muncul lagi, kenapa harus dilakukan di sebuah tempat terbuka semacam itu? Ada sebuah pesan yang barangkali ingin dikirim secara lebih gamblang oleh pihak di belakang kasus ini, bahwa pembunuhan di tempat terbuka semacam ini, dengan perencanaan yang sematang ini, dengan kompleksitas setinggi ini, barangkali memiliki muatan misi kejahatan yang lebih besar lagi, yang lebih eksklusif lagi, ketimbang sebatas sebuah konflik pribadi. Ini berarti bukan tindakan yang sebenarnya messy, begitu? Bukan yang sebenarnya ini sudah direncanakan, di luar dari rencana yang matang, begitu? Karena dilakukannya di tempat umum, terbuka, dan... Tadi saya terangkan sejak kasus ini mengemuka, sikap saya adalah J bukan pelakunya. Plus satu lagi, M, dengan segala hormat ke keluarga korban, menurut saya M bukanlah korban yang sesungguhnya ingin disasar dalam aksi ini. Pelakunya bukan J, korbannya sesungguhnya yang disasar bukanlah M. Jadi kalau tadi Anda katakan soal racun yang bisa dikatakan ini sebenarnya sulit diakses, kemudian juga perlu pengetahuan untuk khusus tahu apa fungsi dari racun itu, dan harganya juga nggak Tidak murah ekonomis, ya. Begitu sebenarnya. Artinya orang ini memang sebenarnya orang yang benar-benar knowledgeable dan mampu secara finansial. Tadi saya katakan arsenik dan cyanida adalah dua zat eksklusif yang digunakan dalam kasus-kasus pembunuhan elit dengan menggunakan racun sebagai instrumennya. Kita bisa bayangkan bahwa dengan asumsi semacam itu, maka tidak bisa kita berasumsi bahwa pelaku satu orang. Barangkali ini adalah sebuah kejahatan yang terencana, dan di dalam perencanaan itu melibatkan lebih dari satu orang. Terorganisasi, kenapa tidak dibuka spekulasi semacam itu? Walaupun sudah diperiksa nih semua orang-orang yang kerja di restoran itu. Selama kasus ini belum ada ketok palu, belum ada putusan yang ingkrah, segala macam kemungkinan masih tetap terbuka. Bagaimana tanggapan Anda soal statement yang tiba-tiba keluar yang mengaitkan dengan suami dari M? Apakah memang betul kemungkinannya ada hubungannya kalau kita runutkan dari sepanjang peristiwa ini? Tadi saya katakan bahwa motif apapun bisa berlangsung apa saja dalam kasus semacam ini, entah itu motif sifatnya pribadi atau motif yang lebih elit, yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian siapapun bisa saja. Harap diingat bahwa walaupun J sudah duduk di kursi terdakwa, tapi dari sisi hukum status dia masih sama dengan saya, masih sama dengan Anda, masih sama dengan siapapun warga negara ini, yaitu belum bersalah atau tidak bisa dinyatakan bersalah pada saat ini karena masih berstatus sebagai terdakwa. Dengan demikian, apabila kita buka ruang spekulasi, jangan-jangan suami ini, jangan-jangan istri itu, jangan-jangan orang tua ini, jangan-jangan orang tua itu, sah-sah saja. Karena sekali lagi, status hukum J sama dengan kita semua. Dia diterdakwa, tapi bukan berarti dia terpidana. Dia dianggap bersalah, tapi belum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia bersalah. Kalau Anda lihat, kita ikuti selama jalannya persidangan dan juga saksi-saksi ini, apakah memang sengaja dibuat agar J ini memang disudutkan gitu? Apa boleh buat? Ketika kita bicara kasus pembunuhan, pressure terhadap unit reskrim itu sangat tinggi. Tidak hanya di lingkungan kepolisian Indonesia, tapi data global menunjukkan bahwa kerja sebagai personil polisi adalah kerja yang stressful, yang penuh dengan beban psikis. Salah satunya bersumber dari tekanan publik. Tambahan lagi, di dalam unit organisasi kepolisian, unit yang paling stressful itu adalah yang berkaitan dengan reskrim. Dengan demikian, memang dibutuhkan kehati-hatian ekstra. Apabila kemudian tekanan masyarakat sedemikian tinggi, ekspektasi terungkapnya kasus sedemikian besar, tapi kemudian terkesan seperti kejar target, jangan salahkan publik kalau kemudian publik menjadi menaruh syak wasangka. Benarkah kerja investigasi ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya? Awal dulu saya sempat kritisi seperti ini. Dari satu kasus beranak pinak menjadi dua, berkembang biak menjadi tiga. Apa penyebabnya? Koordinasi antar unit di kepolisian menurut saya masih harus ditingkatkan lebih baik lagi. Mari kita buka kembali rekaman kita. Bagaimana ada beberapa unit di dalamnya, unit reskrim, unit humas, dan lab 4. Pada saat itu, seperti dengan segala hormat, seperti kurang bisa memposisikan dalam area yang sebagaimana mestinya mereka harus berperan. Seperti ada balap-balapan, saya tidak tahu balap-balapan untuk apa. Tapi yang jelas tadi saya katakan, koordinasi kerja antar unit kepolisian harus ditingkatkan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk memastikan bahwa akhirnya konsentrasi personil dan konsentrasi masyarakat terfokus hanya pada pengungkapan kasus,
bukan pada isu-isu sampingan semacam adanya rivalitas dalam unit kepolisian dan seterusnya. Oke, ini sebenarnya terus terang saja ini menjadi perhatian orang karena sebenarnya masih menjadi teka-teki besar gitu, ditambahkan ada fakta-fakta persidangan yang baru. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri atas waktunya bersama kami, dan kita akan kembali saat lagi dengan informasi lain. Ini ada pemerintah Turki yang meminta sekolah Indonesia, ada 9 sekolah untuk ditutup karena diduga terafiliasi dengan organisasi teroris. Kita akan bahas sesaat lagi.